siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, tugas besar di pundaknya menagih uang negara lebih dari 100 triliun rupiah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Juga soal persiapan pemilu terbesar sepanjang sejarah Indonesia yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Serentak total antara pemilu legislatif, eksekutif, hingga pemilu kepala daerah. Saudara, saya akan mewawancarainya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara khusus hari ini. Eksklusif. Ikuti saya, saudara. Pemerintah sekarang akan melakukan penagihan kepada semuanya. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Saya tidak kecewa, ya kaget saja karena sudah diminta mempersiapkan diri. Tapi menurut saya biasa di dalam politik kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini. Baru saja tiba Menteri Koordinator Politik Bidang Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud, apa kabar Pak Menko? Baik. Sehat selalu. Ini pengamanannya luar biasa ya? Saya terpaksa tidak boleh melarang. Oke. Karena kalau ada sesuatu yang bertanggung jawab, mereka ini. Ini laras panjang dan lain sebagainya. Ini pasukan khusus ini. Iya. Kita mau kemana Pak Mahfud? Saya sekarang mau ke Paskas Angkatan Udara. Ada apa di sana? Saya ikut. Saya boleh ikut Pak Mahfud? Boleh. Saya mendapat kursi kehormatan, saudara, biasanya di sini Jenderal Pak Mahfud ya? Ya, ini bintang Bintang 3. Aduh, saya bukan bintang apa-apa nih. TV. Bintang TV, amin. Kita akan wawancara Bapak soal isu-isu terkini. BLBI yang katanya susah nagih. Benar ada ancaman buat Bapak? Nggak ada. Nggak ada, benar Pak? Kita nggak takut juga. Saya tadi mendengar, sayang tidak terekam kamera, Pak Ses Menko Polhukam, Ya. Letnan Jenderal TNI Tri Suwardono, menyatakan bahwa ketika Bapak pertama kali masuk ke Menko Polhukam ini, Bapak pesan ke Pak Ses, tolong jangan carikan uang buat saya. Iya, Memang mafhum Pak, biasa seperti itu? iya kan banyak. Banyak. Ya, oke. Dan saudara, ya. Baru saja tiba Menteri Koordinator Politik Bidang Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ini pengamanannya luar biasa ya? Ya, ikut standar lah. Ikut standar. Meskipun saya tidak terbiasa begini, tapi saya terpaksa tidak boleh melarang. Oke. Karena kalau ada sesuatu yang bertanggung jawab, mereka ini. Iya, betul-betul. Ini laras panjang dan lain sebagainya. Ini pasukan khusus ini. Iya. Tapi ada yang berbeda. Menko Polhukam, ini banyak pimpinan dari sejumlah jenderal, tapi tetap pakai sepatu kets. Presiden Jokowi aja tiap hari pakai. Oh, tiap hari pakai sepatu kets. Walaupun dasi, pakai jaket ya. Jadi, Pak Mahfud ini 20 tahun lalu juga jadi pemimpin sejumlah jenderal juga. Menteri Pertahanan. Ya, dulu Menteri Pertahanan sini kantornya. Sebelah. 20 tahun kemudian pindah ke sini. Sebelumnya sempat ke sana juga sih, Mahkamah Konstitusi. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi lama dan legendaris juga karena ada kasus mafia peradilan waktu itu yang dibongkar. Kalau sekarang apalagi yang dibongkar? Nanti tunggu wawancara dengan saya Pak Mahfud ya. Ya, ya. Kita mau kemana Pak Mahfud? Saya sekarang mau ke Paskas Angkatan Udara. Paskas Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara. Ada apa di sana? Saya ikut, saya boleh ikut Pak Mahfud? Boleh ikut. Kita akan menuju saudara ke Monas ya untuk naik ke helikopter dan untuk langsung menuju ke wilayah Bogor, Jawa Barat Oke. untuk Paskas.
tiba di lapangan Monas, dan ini adalah helikopter yang akan digunakan cukup besar, jenis Karakal. Kita akan naik bersama saudara, bersama-sama dengan Pak Menko Polhukam dan sejumlah jajaran. Saya mendapat kursi kehormatan, saudara. Biasanya di sini Jenderal Pak Mahfud ya? Ya, ini bintang Bintang 3. Aduh, ini bintang 4 nih. Karena Menko Polhukam. Saya bukan bintang apa-apa nih. Bintang TV, amin. Dan ini kesempatan luar biasa karena kita akan menuju ke Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Nanti kita akan lihat, Pak, kita akan wawancara Bapak soal isu-isu terkini. BLBI yang katanya susah nagih. Benar ada ancaman buat Bapak? Nggak ada. Nggak ada, benar Pak? Nggak takut juga. 100 triliun dan orang-orang yang 110,457. luar biasa. Juga termasuk pemilu 2024 yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Oke. Apakah Pak Mahfud mau ikut juga? Nanti kita lihat. Sudah siap terbang, saudara? Dan saudara, kita bertiba di Lanut Rumpin, Pangkalan Udara Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Dan ini ada sejumlah pejabat dari Korps Khas TNI Angkatan Udara. Jadi, saudara, ini Anda bisa melihat. Anda bisa melihat ini yang akan kemudian dikunjungi oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ada juga dan Korpaskat. Dan saudara, kita berada di kendaraan khusus dengan Sertu Azhari. Dan ini memang kendaraan luar biasa, saudara, yang diperuntukkan untuk perang kota. Ini saya baca ada gunshot display charging, jadi bisa mendeteksi ketika mobil ini di target peluru kendali, maka bisa dilakukan counter atau perlawanan balik. Dan ini tebal sekali ya. Dan saudara, ini merupakan sebuah latihan yang digelar untuk pembebasan sandera, saudara. Saya akan menuju sana karena ini jalur dari pelatihan-pelatihan ini. Anda bisa melihat kendaraan-kendaraan taktis yang luar biasa dimiliki oleh Korps Khas. Saya akan lihat. Ini salah satu contoh yang kemudian tadi ya, bom asap yang digunakan untuk pelatihan untuk membasah sandera. Tim Bravo melaksanakan eksfiltrasi. Melaksanakan eksfiltrasi. Dan ini bersiap siaga untuk kemudian juga melakukan. Sasaran terdidik dan terpilih sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tetap diberikan seleksinya apa, Pak? Dari keseluruhan Angkatan Udara itu. Namanya siapa? Siap, Ratu Iqbal. Siap. Siap. Dari mana, Mas? Siap, kasih. Saya bersama juga dengan Dankor Paskas, Marskal Muda Heru Widodo. Pak Dankor, apa kabar? Jenderal. Dan saudara, ini adalah pertunjukan dari Bravo 90, pasukan khas TNI Angkatan Udara. Dan saya bersama dengan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dan juga ada Pak Dankor Paskas, Marskal Muda Heru Widodo. Pak Heris ya. Dan ini luar biasa, saudara. Saya tadi di dalam, ini welcome drinknya khusus. Welcome drinknya adalah
Minuman beras kencur. Ini sehat ya Pak Eris ya? Sehat. Ini minuman jamu khas di Paskhas juga ya? Ya, tradisional. Tradisional, luar biasa. Nanti kita akan berbincang. Gimana Pak Mahfud? Menambah antibodi. Menambah antibodi, betul. Tadi luar biasa sekali apa yang kemudian kita saksikan terkait dengan penyelamatan Sandra ya, Pak. Ceritanya tadi ada rangkaian VIP, Iya. tapi ada gangguan, terus ada pembebasan wisatawan dan Sandra tadi. Oh, pembebasan Sandra. Kita masuk ke isu Papua, Pak, yang kemudian telah dikatakan bahwa KKB adalah organisasi terorisme. Betul ya, Pak? Saya tanyakan itu dulu. Termasuk juga Bapak tidak setuju ketika dikatakan bahwa KKB adalah saudara, karena Bapak merevisi pernyataan dari salah seorang petinggi TNI soal itu. Ya, maksud saya KKB itu yang tidak bisa diajak dialog, yang lima itu tadi, ya sulit disebut saudara. Itu adalah teroris. Tapi saya katakan Papua itu adalah saudara. Papua saudara, KKB bukan? KKB dimanapun itu harus ditindak. Saya akan melisiknya eksklusif